Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amat sangat senang bertemu kembali dengan saudara sekalian di saat ini melalui channel YouTube HKIP Jambi dalam renungan harian. Namun sebelum kita melanjutkan tugas-tugas kita, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, Selasa tanggal 16 Januari 2024, tertulis di 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-20. Saya bacakan isinya demikian. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kata tentang duta atau utusan adalah istilah yang telah sering kita dengar. Tentu pemahamannya juga kita telah ketahui. Utusan atau duta tersebut adalah memiliki tanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan atau untuk menyampaikan apa yang dia terima dari si pemberi mandat tersebut. Misalkan duta yang ditempatkan oleh pemerintah Indonesia ke negara yang lain, maka dia bertanggung jawab dalam hal keutusannya, posisinya sebagai utusan untuk menyampaikan dan melakukan apa yang diberikan oleh pemerintah ke dia. Tentu dalam hal membangun kerjasama yang baik di antara dua negara yang bersahabat atau yang punya relasi. Saudaraku, saya bilang tadi bahwa tanggung jawab daripada utusan yang telah menerima utusan atau pekerjaan itu adalah sangat menentukan untuk menjamin dan menyatakan sesuai dengan apa yang diberikan oleh si pemberi tugas. Maka dari pemahaman tersebut, kita harus lebih memahami bahwa kita sebagai orang percaya adalah sebenarnya utusan Allah yang dipakai, yang dilayakkan oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, kabar pendamaian dari Allah. Pendamaian dari Allah kepada semua. Di Markus pasal 16 ayat 15, bahwa kabar baik itu adalah dialamatkan untuk semua ciptaan Tuhan. Jadi bukan hanya sesama manusia, tetapi sesama ciptaan itulah alamat daripada kabar baik, yaitu pendamaian Allah yang telah Dia lakukan melalui Yesus Kristus yang datang dan berkorban di dunia ini melalui pengorbanannya di salib. Saudaraku, hal itulah yang dikatakan oleh Paulus ke jemaat Kristen mula-mula di Korintus, dan tentu sekaligus disampaikan oleh firman Allah kepada kita masing-masing. Sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan, mengabarkan kabar baik, bukan hanya sebatas kata atau sebatas verbal, tetapi tentu yang berhubungan dengan karakter, dengan perangai atau perilaku yang dinyatakan dengan perbuatan dalam hal menghadirkan kabar baik. Itulah bagian daripada tugas kita, menghadirkan
atau menyebarluaskan kabar baik yang dari Tuhan. Karena itu yang dilakukan Allah sebagai tanda bahwa Dia telah berdamai dengan dirinya dan dirinya telah mendamaikan dirinya kepada kita untuk kita boleh meraih kehidupan yang lebih. Maka di perjalanan dan pekerjaan kita masing-masing, marilah selalu giat untuk menyebarluaskan pendamaian yang dari Tuhan dengan hati yang berdamai, hati yang senang, berdamai ke semua, tentu membangun hubungan relasi yang baik. Terlebih-lebih di Indonesia di bulan Februari yang akan datang akan melangsungkan pesta demokrasi untuk memilih presiden dan wakilnya dan juga para legislator di tingkat kota kabupaten, di tingkat provinsi dan di tingkat pusat, agar ada dalam hal legislasi tersebut mewakili kita untuk menyuarakan isi aspirasi kita, isi hati kita agar semakin terbangun ke depan. Marilah saudaraku, mau dipakai oleh Tuhan untuk menyebarluaskan pendamaian. Mari kita jauhkan hal-hal yang tidak membangun, tidak membuat perdamaian atau kebersamaan di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk hal itu. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan telah mengingatkan kami agar kami mau untuk melakukan pendamaian di sesama kami dan pendamaian untuk semua ciptaan-Mu. Karena itulah yang Tuhan telah berikan dan nyatakan melalui pengorbanan-Mu, agar kami sebagai pengikut-Mu, orang percaya kepada-Mu, turut proaktif dalam hal menghadirkan kebaikan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkati dan sertai kami seluruhnya di setiap pekerjaan dan perjalanan hidup kami masing-masing. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita. Horas.